Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya, Anindita, di mata kuliah Dasar-Dasar Komunikasi Digital. Pada pertemuan keempat hari ini, kita akan membahas tentang jenis media digital. Kira-kira teman-teman bisa tahu nggak ya, apa aja sih jenis media digital yang ada? Oke, mari kita sama-sama lihat ya. Oke, yang pertama kita bahas dulu mengenai pengertian media digital. Stauber dan Larus 2002 mencatat bahwa adanya perubahan terminologi menyangkut media. Jadi yang tadinya kita menggunakan media massa yang sifatnya konvensional berubah menjadi media digital. Jadi perubahan tersebut berkaitan dengan perkembangan teknologi tentunya, cakupan area, produksi massal, distribusi massal, sampai pada efek yang berbeda dengan apa yang ada di media massa. Oke, berikutnya adalah karakteristik media digital. Kemarin sudah sempat kita bahas sedikit ya mengenai karakteristik media digital. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama mulai dari network atau jaringan. Jaringan adalah hal yang menghubungkan antara satu pengguna dengan pengguna lainnya ya. Kemudian interactivity, media digital mempunyai karakteristik atau sifat yang interaktif sehingga satu orang dengan orang lainnya bisa saling berkomunikasi, bisa saling membalas pesan, bisa saling menyampaikan informasi. Oke, yang ketiga adalah information atau informasi. Pesan yang disampaikan dalam media-media digital bisa langsung diterima oleh orang yang kita kirimkan pesannya ya. Kemudian interface, jadi pesan-pesan tersebut bukan hanya dalam bentuk suara atau tulisan saja, tapi juga bisa dilihat dalam bentuk gambar maupun video. Lanjut, berikutnya adalah archive atau arsip gitu ya, di mana kita sebagai pengguna bisa menyimpan informasi-informasi atau data-data yang ada di media digital. Dan terakhir adalah simulation. Berikutnya adalah portal menuju media digital. Terkait dengan koneksi ke internet, kata portal atau web merupakan kata yang sangat penting untuk memahami cara kerja sekaligus melihat bagaimana perkembangan teknologi jejaring global ini. Jadi kalau teman-teman ingat gitu ya, atau kalian pasti tahu portal kan ya. Kalau di rumah ada portal menuju jalan masuk komplek misalnya. Nah, itu adalah suatu gerbang atau pintu. Ya, nah di sini dalam ranahnya media digital, portal merupakan pintu untuk memasuki ruang digital atau bisa juga bermakna sebagai gerbang yang mengantarkan pengguna untuk melakukan surfing atau berselancar lebih jauh ya. Portal dalam bahasa Indonesia juga diartikan sebagai gerbang atau terowongan yang mengarahkan seseorang ke suatu tempat. Nah, di internet atau di media digital, kita biasanya kan kalau mau masuk, mau browsing itu harus klik dulu Google Chrome, Mozilla gitu ya. Nah, itu yang kita sebut portal. Atau mungkin kita mau buka aplikasi BPJS, ya klik dulu aplikasinya. Jadi aplikasi tersebut adalah portal untuk memasuki dunia digital atau media digital. Oke, berikutnya di slide ini teman-teman bisa lihat gambar bagaimana bentuk konvergensi internet dengan web ya. Jadi sebenarnya internet dan web itu sama atau beda sih? Ternyata web dan internet itu adalah dua hal yang berbeda ya. Web merupakan sistem dari server komputer yang terkoneksi dengan internet. Ya, bentuknya bisa HTML, bisa Flash, bisa Java gitu ya. Sedangkan si internetnya itu ya rumahnya gitu ya. Jadi web merupakan bagian kecil dari internet. Namun pada prakteknya nih kita lihat yang di masa kini ya, web lebih mendominasi si internet itu sendiri. Karena hampir semua aplikasi yang kita gunakan, yang digunakan untuk pertukaran data di internet itu menggunakan web. Jadi ya terjadilah konvergensi
internet dengan web, sebagaimana bisa dilihat di dalam gambar. Oke, yang terakhir adalah jenis-jenis media digital. Yang pertama adalah situs atau website. Saya yakin teman-teman sangat familiar ya dengan situs atau website ini. Contohnya aja www.mercubuana.ac.id itu adalah contoh situs di mana di dalamnya terdapat informasi-informasi tentang Universitas Mercubuana. Yang kedua adalah email ya. Email bisa digunakan untuk mengirimkan pesan dan saya yakin juga teman-teman di sini punya email ya, karena tanpa adanya email kita tidak bisa mengakses informasi atau banyak situs-situs yang hanya bisa diakses jika kita memasukkan email terlebih dahulu. Contohnya misalnya Facebook. Kita mau masuk ke Facebook membutuhkan email dan password seperti itu ya. Lalu forum di internet atau bulletin boards ini mungkin zaman dulu ya, zaman-zaman sekarang entahlah. Masih ada sih sebenarnya kayak contohnya si Kompasiana. Kompasiana ini merupakan salah satu bentuk forum di internet di mana setiap orang bisa menyampaikan informasi yang ingin mereka tuliskan, gitu ya. Nah, kalau blog itu sifatnya pribadi ya. Biasanya blog itu bisa dijadikan catatan atau diary seseorang. Tapi tak jarang juga blog digunakan oleh seseorang untuk menyampaikan informasi-informasi. Kayak dulu tuh sempat happening ya, blog tentang traveling gitu. Jadi teman-teman misalnya mau pergi ke Singapura, mau tahu tempat-tempat apa aja yang menarik di Singapura, bisa baca blog atau cerita atau catatan orang-orang yang disimpan di situ. Jadi ada blogspot, ada macam-macam lah ya. Saya nggak tahu nih teman-teman apa namanya sempat punya blog atau berada dalam masa-masa itu atau tidak ya. Lanjut, aplikasi pesan sampai saat ini masih kita gunakan ya. Seperti contohnya WhatsApp, terus zaman dulu ada BBM, ingat nggak? BlackBerry Messenger. Lalu banyak sekali ya aplikasi-aplikasi pesan Line, kemudian Telegram dan lain sebagainya. Ya, yang keenam ada internet broadcasting. Nah ini, jadi kita bisa nonton live gitu ya, nggak pakai TV tapi pakai media internet broadcasting ini. Contohnya ya YouTube yang paling gampang. Atau mungkin seperti eh, sebenarnya kayak di apa namanya di Zoom gitu juga kan sifatnya broadcast ya. Artinya bukan hanya terbatas pada orang yang ada di dalam jaringan tersebut, tapi juga orang yang di luar bisa masuk atau bisa nonton apabila si tayangan Zoom itu di broadcast gitu ya. Dan yang terakhir adalah media sosial. Nah, ini yang pastinya teman-teman sangat familiar. Buka mata pas bangun tidur yang dicek langsung media sosialnya. Oke. Oke, baik teman-teman. Saya rasa cukup untuk pertemuan keempat ini. Terima kasih banyak sudah menonton video yang saya buat. Untuk lebih lengkapnya, silakan teman-teman baca di modul. Dan jangan lupa, karena hari ini kita masuk ke pertemuan keempat, jadi saya memberikan satu tugas untuk kalian. Atau biasa disebut dengan tugas besar 1 ya. Silakan teman-teman baca dan jawab sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jangan lupa juga ada forum dan kuis yang harus kalian kerjakan. Tetap semangat dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.